Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 10573110430. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi sektor publik. Di mana dalam akuntansi sektor publik itu mempunyai siklus, di mana ada yang disebut dengan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, kemudian ke tahap pelaporan, kemudian audit, kemudian pertanggungjawaban. Kemudian, adapun tabel dalam penyusunan laporan arus kas berbasis akrual itu terdapat kategori arus kas 2, yang dimana ada yang arus kas masuk, kemudian arus kas keluar. Kemudian, dalam penerimaan arus kas masuk itu terdapat beberapa poin, yakni ada penerimaan kas dan penjualan barang dan jasa. Kemudian yang kedua itu ada penerimaan kas dari pendapatan bunga, kemudian ada penerimaan kas dari pendapatan dividen, kemudian ada penerimaan kas dari pendanaan penerbitan dari obligasi, kemudian penerbitan wesel dan jangkau panjang pinjaman lembaga kemudian. Adapun arus kas keluar itu ada pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, kemudian ada pembayaran kas kepada karyawan, kemudian pembayaran kas kepada pemerintah atau pajak, kemudian ada pembayaran kas kepada pinjaman dan utang, kemudian ada pembayaran kas ke pembeli barang dan jasa. Dalam akuntansi sektor publik ini juga ada penanganan akuntansi sektor publik dalam proses pencatatan piutang jangka pendek dan jangka panjang, di mana dia mengikuti akuntansi yang sama dengan sektor swasta, namun dengan beberapa perbedaan khusus. Terdapat aset kewajiban dan ekuitas. Kemudian, pada investasi jangka pendek itu biaya yang dibayar dalam waktu singkat seperti beberapa bulan dan tahun, sedangkan investasi jangka panjang itu melibatkan biaya yang dibayar dalam waktu yang lebih panjang ya. Dia berkisaran seperti per tahun atau beberapa tahun. Kemudian pada sektor publik itu investasi jangka panjang termasuk kewajiban seperti utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kemudian akuntansi sektor publik itu mengacu pada konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyedia barang atau jasa publik. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Pengeluaran biaya juga itu diakui pada saat dia dikeluarkan dari rekening kas umum. Pada umumnya, penanganan akuntansi sektor publik mengacu juga kepada kebijakan akuntansi yang berbasis akrual, yang mencakup pengakuan dan pengukuran pendapat, belanja dan pembiayaan pemerintah. Nah, dalam konteks ini, pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, tidak hanya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Adapun penyusunan rencana dalam realisasi anggaran. Dalam menyusun rencana dan realisasi anggaran organisasi atau pemerintah, dia itu mengambil kira-kira beberapa faktor penting seperti yang menjadi pertimbangan, yaitu yang pertama transparansi dan akuntabilitas, di mana dia menjamin keseimbangan antara pengelolaan keuangan dan publik. Kemudian yang kedua ada efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi, di mana dia mengevaluasi hasil dan efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target. Kemudian yang ketiga ada pemantauan dan keadilan, di mana ini mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan dalam mengelola keuangan. Kemudian ada yang keempat itu prestasi yang berhasil dicapai. Di sini, dia menyajikan informasi tentang kinerja yang berhubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Kemudian,
Ada yang kelima itu sistem akuntansi terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintah. Kemudian yang keenam itu ada pelaporan yang akurat dan relevan, di mana dia memberikan informasi yang berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan dan pemerintah. Kemudian yang ketujuh itu ada pelaporan terpadu yang menyajikan laporan dan kinerja yang terpadu. Kemudian ada yang kedelapan itu pelaporan yang berkualitas, di mana dia menyediakan informasi sebagai bentuk penyedia hak-hak publik. Kemudian dengan mengambil kira-kira faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, organisasi atau pemerintah itu dapat membuat rencana dan realisasi anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.